Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, program yang menyajikan informasi terkini seputar kegiatan, agenda, dan keputusan penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Saya Restu Wulandari akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari Gedung Parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Salah satu poin penting dalam pengesahan ini akan merubah status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Salah satu poin penting dalam pengesahan ini akan merubah status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Sebelumnya, Komisi 6 DPR RI dan pemerintah telah sepakat pada pengambilan putusan tingkat 1 terhadap revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Keputusan ini juga telah disepakati oleh seluruh fraksi DPR. Sampaikan kepada Saudari Menteri PAN-RB yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tidak ada lagi tumpang tindih fungsi operator dan regulator BUMN dengan adanya revisi Undang-Undang BUMN yang baru disahkan. Puan berharap undang-undang ini dapat membawa manfaat yang besar bagi masa depan bangsa. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tidak ada lagi tumpang tindih fungsi operator dan regulator BUMN dengan adanya revisi UU BUMN yang baru disahkan. Puan berharap undang-undang ini dapat membawa manfaat yang besar bagi masa depan Indonesia. Dalam revisi tersebut terdapat beberapa poin penting, yakni mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN, fungsi BP BUMN sebagai regulator BUMN, serta BPI Danantara sebagai operator. BUMN semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Kita lihat implementasinya setelah ini ada perubahan undang-undangnya, tentunya sudah ada payung hukumnya untuk bisa diimplementasikan atau ditindaklanjuti di lapangan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tindak lanjut pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP akan diputuskan pada masa sidang berikutnya usai reses. Saat ini, kata Dasko, pimpinan Komisi 3 DPR RI sudah meminta izin melanjutkan rapat dengar pendapat umum atau RDPU selama masa reses. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad buka suara soal rencana revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Menurut Dasko, pengesahan RUU KUHAP akan disahkan usai masa reses atau sidang selanjutnya. Saat ini, perubahan KUHAP masih menampung aspirasi publik dan tetap dibahas pada masa reses. Lebih jauh, Dasko menerangkan pimpinan Komisi 3 DPR RI sudah meminta izin untuk tetap melanjutkan rapat dengar pendapat umum atau RDPU selama masa reses agar bisa menghimpun masukan dari masyarakat. DPR membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan RUU KUHAP. Tinggi perhatian masyarakat menurut Dasko menjadi salah satu alasan mengapa belei tersebut belum dibawa ke tahap pengesahan. DPR akan menjalani masa reses mulai Kamis 2 Oktober 2025 hingga 2 November 2025.
Masa sidang selanjutnya akan dimulai pada pekan pertama November 2025. Untuk KUHP sendiri sampai dengan sekarang dan pada saat masa reses nanti kita tetap menerima partisipasi publik yang memang KUHP ini luar biasa perhatian atensi dari masyarakat sehingga belum disahkannya itu karena masih tetap kita menerima partisipasi atau masukan-masukan dari publik sehingga di waktu reses pimpinan Komisi 3 juga tetap meminta izin untuk menerima partisipasi publik sebelum kemudian pada batas waktunya yaitu kemungkinan masa sidang depan kita akan putuskan demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Indonesia apabila jajaran parlemen masih belum sempurna dalam menjalankan tugas. Permintaan maaf ini disampaikan Puan di akhir pidatonya saat menyampaikan laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Indonesia apabila jajaran parlemen masih belum sempurna dalam menjalankan tugas. Puan berjanji akan menjadikan setiap kritik dan masukan masyarakat sebagai pendorong untuk penyempurnaan diri. Menurutnya, transformasi DPR RI hanya dapat berjalan apabila seluruh anggota DPR dari seluruh fraksi ikut mengambil peran dan tanggung jawab, gotong royong, kerjasama guna mengambil langkah nyata tanpa menunggu orang lain. Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna. Kami akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong bagi kami menyempurnakan diri dan bertransformasi lebih baik dalam memenuhi amanat rakyat. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Apabila kita semua, seluruh anggota Beralih ke informasi lain, pemirsa, DPD RI menggelar sidang paripurna luar biasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sidang tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 DPD RI dan Hari Kesaktian Pancasila. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menegaskan bahwa seluruh anggota akan berkomitmen melakukan aksi nyata. DPD RI menggelar sidang paripurna luar biasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sidang tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-21 DPD RI dan Hari Kesaktian Pancasila. Sidang paripurna luar biasa tersebut dihadiri oleh pimpinan DPR RI dan MPR RI. Menurutnya, kehadiran dua lembaga lainnya dapat membuat proses legislasi DPD menjadi lebih kolaboratif. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menegaskan bahwa seluruh anggota akan berkomitmen melakukan aksi nyata di lapangan guna menjawab seluruh aspirasi masyarakat dan mengatasi semua masalah. Ia berharap pihaknya dapat menjadi lembaga yang solutif. Di survei, kemudian di antusiasme publik daerah, mulai dari pengaduan melalui jalur alat kelengkapan itu luar biasa banyak. Ini menandakan bahwa keberadaan posisi lembaga DPD RI betul-betul diharapkan oleh masyarakat daerah untuk bukan hanya disalurkan tapi juga menjadi lembaga yang solutif. Dan itu kami berusaha untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah daerah itu dengan berkolaborasi dengan eksekutif, dengan DPR, dengan Pemda dan semua stakeholder. Dan kami yakin bahwa ke depan makin hari lembaga DPD bukan hanya aspiratif tapi solutif. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tanggapan DPR dan MPR RI soal kasus paparan radioaktif kawasan Cikande akan kami hadirkan usai jeda. Kabar Parlemen segera kembali. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus paparan radioaktif Cesium-137 atau CS-137 yang terjadi di kawasan industri di Cikande, Serang, Banten. Puan mengatakan pihaknya akan melakukan fungsi pengawasan melalui komisi-komisi terkait. Untuk itu, izinkan saya membacakan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Puan Maharani buka suara mengenai salah satu daerah di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Banten terpapar radiasi radionuklidal atau radioaktif cesium-127 atau CS-137. Puan Maharani mengatakan pihaknya akan melakukan fungsi pengawasan melalui komisi terkait. Kejadian tersebut menjadi pembelajaran sehingga tidak terulang lagi dan harus dilakukan evaluasi. Insiden ini, kata Puan, akan merugikan masyarakat apalagi jika terpapar radiasi cesium-137. Saat ini kawasan tersebut ditutup agar tak memakan korban lebih lanjut. Bahwa cesium yang tadi menjadi masalah di Cikande, tentu saja kami akan melakukan fungsi pengawasan dengan komisi yang terkait, ada komisi lingkungan hidup, komisi industri, dan lain sebagainya nanti untuk bisa mengawasi, dan itu tidak boleh terjadi lagi dan harus dievaluasi, dan sekarang ditutup karena itu akan merugikan masyarakat yang berada di sekitar di situ. Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menetapkan wilayah Cikande, Kabupaten Serang menjadi daerah terpapar radiasi radionuklidal CS-137. Keputusan diambil setelah tim investigasi menemukan sumber pencemaran berasal dari aktivitas peleburan scrap metal di PT Peter Metal Technology atau PMT. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Kasus paparan radioaktif di kawasan industri Cikande, Serang, Banten juga mendapat perhatian serius dari pimpinan MPR RI. Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno, mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap barang-barang impor yang berpotensi mengandung unsur radioaktif. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai paparan radioaktif CS-137 di Cikande merupakan masalah serius yang tak bisa dianggap sepele. Ia menegaskan radiasi dapat berdampak langsung terhadap kesehatan dan sistem genetika manusia sehingga penanganannya harus menjadi prioritas. Edi menyampaikan harapan agar 9 orang yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Fatmawati mendapat perawatan terbaik. Di saat bersamaan, ia juga mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan barang impor yang berpotensi mengandung zat radioaktif. Menurutnya, kemungkinan besar sumber paparan berasal dari barang-barang impor yang mengandung unsur radioaktif dan digunakan untuk keperluan produksi dalam negeri. Edi menyebut banyak negara mengirim peralatan yang sudah tak terpakai ke Indonesia untuk digunakan kembali dalam industri lokal. Masuk dari berbagai kebutuhan impor kita tentu harus dijaga karena kita lihat bahwa kemungkinan besar adanya paparan radioaktif itu disebabkan oleh impor barang-barang yang memang mengandung muatan radioaktif. Jadi memang pintu-pintu masuk, pintu-pintu impor kita harus mendapatkan pengawasan dan penjagaan secara ketat, terutama terhadap barang-barang yang kita manfaatkan untuk produksi. Yang kami dengar bahwa ada barang-barang yang kita manfaatkan produksi yang berasal dari hasil produksi di tempat yang lain yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, teman dikirimkan ke Indonesia untuk kemudian dijadikan salah satu daripada material untuk produksi kita. Nah, ini saya kira menjadi salah satu perhatian kita. Kasus ini berasal dari temuan produksi udang di kawasan industri Cikande yang diduga terpapar materi radioaktif CS-137. Kementerian Kesehatan menyatakan dari 1.562 orang yang diperiksa, 9 diantaranya positif hasil whole body counter, namun dalam kondisi stabil dan tanpa gejala. Dari Jakarta, Shana Seru, Sanggada Agung, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan keberadaan tim transformasi internal bentukan Polri sebagai langkah baik. Menurut Dasko, tim transformasi internal bentukan Polri justru mempermudah kerja komisi bentukan Presiden. Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerangkan soal pembentukan tim transformasi internal dibentuk Polri. Menurut Dasko, keberadaan tim bentukan Polri sudah dikomunikasikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Lebih mendalam, Dasko menerangkan tim transformasi internal bentukan Polri justru dibentuk mempermudah kerja Komisi Reformasi Bentukan Presiden. Hal tersebut disampaikan Dasko kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 1 Oktober 2025.
Dasko menegaskan pembentukan tim transformasi internal Polri bukanlah bentuk pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Agenda transformasi di tubuh Polri bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Kan memang kita sudah cek dan sudah juga disampaikan ke media bahwa tim yang dibentuk oleh kepolisian itu dalam rangka menyambut komisi reformasi yang akan dibentuk oleh Presiden. Dan setahu saya hal tersebut sudah disampaikan kepada Presiden tentang maksud dan tujuannya. Demikian. Jadi untuk mempermudah komisi reformasi yang dibentuk Presiden ketika akan masuk ke kepolisian dalam rangka menjalankan tugasnya. Demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Untuk KUHAP sendiri sampai dengan sekarang. DPR RI menerima audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria atau KNRA di Gedung Nusantara, Jakarta. Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan dilakukan demi menyerap aspirasi KNRA. Di sini, Dasko menegaskan sudah meresmikan pembentukan panitia khusus untuk menyelesaikan konflik agraria. Pimpinan DPR RI menerima audiensi kelompok masyarakat mengatasnamakan Koalisi Nasional Reforma Agraria atau KNRA di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 2 Oktober 2025. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Audiensi pimpinan DPR dan KNRA juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI lain, San Mustafa dan Cucun Ahmad Samsurijal. Dalam pertemuan, KNRA mendesak pimpinan DPR RI mendorong pemerintah agar membentuk Badan Nasional Reforma Agraria. Dasko mengatakan semua aspirasi disampaikan dan akan dilimpahkan ke panitia khusus supaya komprehensif dan lebih tuntas penyelesaiannya. Lebih jauh, Dasko menerangkan sudah meresmikan pembentukan panitia khusus menyelesaikan konflik agraria. Terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian selain memang DPR itu sudah membentuk pansus penyelesaian reforma agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian reformasi agraria. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Agara, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menanggapi maraknya pemberitaan terkait razia kendaraan berplat Aceh di wilayah Sumatera Utara yang sempat viral di media sosial. Tindakan tersebut tidak seharusnya terjadi karena berpotensi memicu ketegangan antar daerah dan mencederai semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menanggapi serius viralnya razia kendaraan plat Aceh di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa tindakan diskriminatif ini tidak semestinya terjadi. Menurutnya, praktik semacam itu berpotensi memicu ketegangan antar daerah. Saan mengatakan pemerintah daerah seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan penegakan aturan di lapangan. Razia yang bersifat diskriminatif terhadap nomor polisi dari daerah tertentu justru akan menimbulkan kerasan masyarakat dan mengikis rasa persatuan. Hal itu disampaikan Saan saat konferensi pers di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025. Justru hal itu tidak boleh terjadi karena itu akan menimbulkan berbagai ketegangan antar daerah. Kita harus tetap mengedepankan bahwa kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, jadi tidak boleh ada ego, apalagi lintas daerah ya. Jadi benih-benih seperti itu harus dijaga. Saat menegaskan DPR akan mengambil langkah politik.
DPR akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah. Selain itu, DPR juga akan mendorong Kementerian Dalam Negeri segera menyelesaikan persoalan ini. Hal ini penting agar masalah tersebut tidak berkembang menjadi isu sosial yang lebih besar. Ya tentu nanti kita akan coba sampaikan kepada kementerian yang terkait yang membidangi soal kementerian daerah. Sebelumnya viral video rombongan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution diduga menghentikan sebuah truk berplat Aceh BL saat melintas di kawasan Jalan Provinsi Sumatera Utara pada Minggu 28 September 2025. Dalam video tersebut, rombongan Gubernur Sumut mengimbau kendaraan yang beroperasi di Sumatera Utara namun masih menggunakan plat nomor dari luar daerah seperti plat Aceh. Kendaraan tersebut diminta segera mengganti menjadi plat BK, plat Sumut, agar melakukan pembayaran pajak di Provinsi Sumatera Utara. Tindakan tersebut menuai sorotan dari masyarakat, karena selama ini Aceh dan Sumut memiliki hubungan erat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun mobilitas masyarakat. Dan akibat tindakan ini dikhawatirkan menimbulkan polemik kembali antara kedua provinsi bertetangga ini pasca kejadian 4 pulau milik Aceh yang sempat beralih ke Sumut beberapa waktu lalu. Terkait persoalan tersebut, DPR berkomitmen menjaga agar setiap warga negara dari daerah manapun merasa aman dan dihormati di wilayah lain. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, DPD RI bersama juga dengan Palang Merah Indonesia menggelar aksi donor darah bertajuk Senator Peduli Donor Darah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretaris Jenderal DPD RI Muhammad Iqbal mengatakan kegiatan donor darah dipilih sebagai bentuk aksi sosial karena memberi manfaat yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar aksi donor darah bertajuk Senator Peduli Donor Darah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 1 Oktober 2025. Di acara ini DPD RI menggandeng Palang Merah Indonesia atau PMI. Kegiatan donor darah ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-21 DPD RI mengusung tema Bersama Rakyat Membangun Daerah Menguatkan Indonesia. Acara ini sebagai bentuk peduli nyata kebutuhan masyarakat. Sekretaris Jenderal DPD RI Muhammad Iqbal menyampaikan kegiatan donor darah dipilih sebagai bentuk aksi sosial karena memberi manfaat dirasakan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan antara anggota DPD RI dan pegawai di lingkungan Sekretaris Jenderal DPD RI. Dengan semangat Give Blood, Give Hope, kita memberikan darah, memberikan harapan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari peringatan HUT DPD RI ke-21 yang tentunya lebih bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Selain donor darah, rangkaian peringatan HUT ke-21 DPD RI diawali dengan kegiatan Senator Peduli Ketahanan Pangan diselenggarakan di 4 provinsi pada 27 September 2025. Selanjutnya akan digelar ajang DPD Award, lomba foto, lomba video, dan berbagai kegiatan lain melibatkan masyarakat. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, informasi aksi donor darah DPD RI bersama dengan Palang Merah Indonesia tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Parlemen kali ini. Saksikan terus Kabar Parlemen hanya di Berita Nasional TV. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.